Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagimu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin Bapak Ibu.
setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam firman kita. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di
kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup denganmu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mendekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami tahu pasti masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Damai sejahtera yang Tuhan nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, seumur hidup kami hanya mau mengiring Engkau saja. Yang sudah nyata
atas apa yang Engkau kerjakan. Berkata-katalah Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu saja. Kami mau menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan kami sesuai dengan harapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya bicaralah Tuhan kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau dan sesuai dengan apa yang Engkau telah tetapkan. Urapi kami semua dan kami mau Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pertama-tama saya mau menyampaikan selamat Paskah. Ini adalah hari kemenangan buat kita. Ini adalah hari yang luar biasa. Lebih daripada Natal. Sesungguhnya inti kekristenan itu ada pada kematian dan kebangkitan Tuhan. Bicara soal kematian, berbicara mengenai betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bicara soal kematian itu berbicara mengenai apa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa kita telah lunas ditebus, telah lunas dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kebangkitannya sedang menyatakan bahwa Dia bukan saja Allah yang mengasihi, Dia bukan saja Allah yang telah menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang punya segala kuasa, yang tidak ada bandingannya sama sekali. Karena maut pun dapat dikalahkan, dan itu akan menjadi dan itu diberikan kepada kita, setiap orang yang mengasihi Dia. Satu kali saya bersama dengan teman saya, ya alumni, memang akhirnya ujung-ujungnya profesinya beda-beda, ya. Ada yang jadi apa, ada yang jadi apa, ada yang jadi apa, begitu. Nah, satu kali saya pergi ke Batu, dan kemudian memang saya ajak mereka pergi ke Batu. Kemudian kami mulai melihat-lihat. Waktu kami melihat-lihat, yang satu itu memang pola pandang ya teknik pangan ya. Memang dari kami lulusan teknik pangan. Jadi waktu melihat ini, terus dia mengatakan, berapa tenaga kerja di sini? Apa di sini tanaman apa di sini yang murah? Yang mungkin hampir tidak ada harganya dan tidak punya nilai jual. Dia mengatakan, di sini tanah berapa harganya? Saya udah tahu maksudnya dia. Oh, kamu mau ini ya, usaha gini. Iya, saya pikir ini bagus untuk buka usaha gini. Oke. Yang satu lagi, pada waktu dia ngeliat gitu kota Batu muter-muter, terus dia ngomong, di sini ini sebetulnya memang buat villa oke ya. Coba tolong cariin lahan, aku kayaknya mau buka ini hotel di sini, mau buka villa di sini. Aku pengen buka di sini, ini bagus, belum terlalu banyak. Memang udah lama sekali waktu itu, berapa mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu begitu. Tapi sementara kalau saya lihat muter kota Batu, yang saya melihat adalah apa? Tuhan luar biasa ya. Bisa menciptakan tempat yang begitu indah. Apalagi kalau ada di ketinggian, melihat panoramanya itu bagus sekali. Rasanya seperti duduk tuh gak mau berdiri, cuma mau menikmati. Cuma akhirnya yang keluar dari lidah bibir cuma, oh Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Ada perbedaan menghadapi satu fakta yang sama, tetapi beda pola pikirnya, beda responnya. Karena apa? Yang ada di dalam teman saya itu pikirannya tombol yang on. Yang on itu adalah apa? Gimana mengembangkan pangan. Bagaimana cara mengembangkan pangan? Sementara di teman saya yang satu, tombol yang on itu adalah gimana caranya bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Gimana ini?
Sementara tombol yang lain tuh off. Nah kalau saya, tombol yang on itu adalah tombol yang terus mengaitkan segala sesuatu dengan Tuhan. Sehingga akhirnya yang muncul adalah kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Sementara tombol bisnis off. Tombol untuk ngurusin pangan off. Walaupun udah 4 tahun kuliah di pangan. Tapi itu semua menjadi off. Yang muncul cuma mengenai Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, pada Paskah kali ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Kita mau mengevaluasi. Sebetulnya kita menjalani hidup sehari-hari yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan yang Tuhan hadapkan di depan mata kita yang mesti kita lewati. Tombol apa yang on? Karena begitu itu yang on, maka yang lain pasti off. Gak bisa dua-dua. Mana yang on, yang lain itu pasti akan off. Yuk, mari kita melihat di dalam kisah seputaran Paskah. Ada pengikut-pengikut Tuhan. Dan di sini pada waktu saya membaca, saya melihat memang ada seperti perwakilan dari mungkin tombol-tombol kecenderungan yang ada bagi kita. Yuk kita melihat ada 3 macam orang seputar kebangkitan Yesus. Siapa itu? Mereka itu adalah Maria Magdalena, mereka itu adalah Petrus, dan mereka itu adalah Yohanes. Yuk sekarang kita lihat Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria begitu antusias untuk datang ke kuburan Yesus. Tapi pada waktu dia datang masih di luar. Cuma ngeliat penutup daripada kuburannya Yesus itu sudah terguling. Pada waktu dia, itu fakta yang dia lihat. Tapi memang manusia itu tidak bisa lepas dari penafsiran. Sehingga pada waktu si Maria ngelihat gitu, nggak tahu bagaimana tombol yang on pada waktu itu adalah tombol apa? Tombol emosi. Waktu dia lihat, hah? Coba lihat itunya. Bahwa pada akhirnya karena yang on emosinya, sehingga pada waktu dia melihat fakta, penutupnya terguling, maka yang muncul adalah apa? Bingung. Waktu dia lihat situasinya, itu terbuka kuburan Yesus. Dia langsung mulai menafsirkan macam-macam. Dan yang dia tafsirkan adalah Yesus mayatnya sudah dicuri orang. Negatif. Bahkan dia langsung lari. Dia langsung ngasih tahu. Luar biasa ini Maria. Sebegitu antusiasnya langsung ngasih tahu kepada Petrus, ngasih tahu kepada yang lain-lain. Yesus dicuri, Yesus dicuri. Apakah betul faktanya Yesus dicuri? Tidak. Yang menjadi persoalan adalah pada waktu dia melihat fakta sedikit, emosinya yang keluar. Emosi itu pada akhirnya membutakan dia untuk lebih lengkap melihat fakta yang ada. Emosinya menguasai dia sehingga dia langsung mengambil satu kesimpulan
dari kondisinya dia saat itu, yang mana tombol emosinya yang lagi on. Dan kita tahu yang keluar negatif. Orang kalau dikuasai oleh emosinya, pada akhirnya udah gak mau lagi mendengar, gak mau lagi melihat, gak mau lagi meneliti lebih lanjut, gak mau. Cukup di situ karena emosinya sudah penuh di sini. Coba kita lihat 10 pengintai. Ada 12 pengintai. Melihat ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lihat? Sebetulnya 12 orang melihat fakta yang sama. Tapi pada waktu mereka lihat, waktu mereka lihat orang-orang itu besar-besar, stop sampai di sini. Emosinya udah langsung emosinya sudah langsung mendikte pikirannya. Emosinya langsung mendikte hatinya. Emosinya langsung mendikte kehidupannya. Lihat orang yang di hadapan kamu besar-besar. Gimana kamu mau masuk negeri ini? Gak akan bisa. Kamu itu cuman kayak belalang di hadapan mereka. Lihat itu senjatanya. Begitu. Kamu punya senjata apa? Kamu gak punya senjata. Itu. Ini yang dilakukan oleh siapa? Ini yang dilakukan oleh 10 pengintai. Dan kemudian mereka memberikan kesaksian kepada bangsanya. Jangan pergi ke sana kalau nggak mau mati. Kecuali kalau memang mau setor nyawa, monggo pergi ke sana. Tapi kalau nggak mau setor nyawa, jangan pernah pergi. Mereka bukan levelnya kita. Habis sudah kita. Lihat. Coba masing-masing kita menilai. Di dalam kita menyikapi kehidupan ini, tombol ini sering muncul apa enggak? Baru diomongin dikit tuh, belum selesai nih. Lawan bicaranya belum selesai ngomong nih, tapi udah lihat fakta belum lengkap nih, tapi udah Saya justru dididik ini oleh anak saya. Pada waktu saya lihat anak saya, yang saya lihat dia buka HP. Saya nggak mau lihat lebih jauh. Emosi udah di sini nih. Bayangin, udah lagi musim ulangan-ulangan, masih saja terus mantengin HP terus. Memang di sini buku pelajaran, tapi HP itu terus bolak-balik dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi. Emosi saya. Saya tanpa nanya, tanpa apa, A, I, U, E, O, saya langsung datang, saya langsung ambil itu HP, saya langsung ngomong, mulai sekarang mama nggak kasih kamu pegang HP. Belajar. Mama kasih kepercayaan, tapi kenapa kamu seperti itu? Mama kecewa luar biasa. Pada waktu saya ngomong begitu, dia langsung, Ma, kalau mama ambil HP-nya, aku gak bisa nerusin belajar. Itu dia, ini memang nih setan nih ya, ini setan nih, saya bilang begitu. Makanya belajar sekarang. Ma, semua pelajaranku ada di HP. Coba mama buka dulu itu HP-nya. Lihat apa yang sedang aku buka. Saya coba buka, ternyata ada di dalamnya itu semua pelajaran. Rupanya dia belajarnya dari situ. Terus dia ngomong, Ma, bisa gak kalau apa-apa jangan langsung menilai negatif. Bisa gak mama nanya dulu? Bisa gak mama lihat lebih jauh lagi dan langsung jangan langsung klaim gini. Jujur malu muka kayak garuh, walaupun itu anak dewek, tapi saya sampai bingung ini muka mau ditaruh di mana.
Saya yang katanya jauh lebih tua, saya yang katanya hamba Tuhan, tapi ternyata itu yang saya lakukan. Tombol yang on waktu itu adalah tombol emosi. Pak Gatut ngomong, bolak-balik aku ngomong, lihat apa-apa tanya dulu, ojo emosine yang taruh di depan. Ya, sejak itu saya memang belajar untuk berubah. Apa-apa coba tanya dulu. Saya kan juga kadang-kadang suka gregetan juga. Misal ya, saya tanya, "Pak, gimana?" Ya dia lihat. Gitu. Dia lihat tapi kemudian dia nggak jawab. Kan saya jengkel ya. Orang nanya kok gak dijawab. Dulu waktu pacaran dia so sweet. Dia jawab semua. Dia perhatiin semua. And setelah menikah, sering kali ngomong dia gak jawab. Jengkel lah. Emosi yang on. Langsung lah saya ngomong, gimana sih? Gak cinta. Mentang-mentang udah punya anak. Wis turun mesin 2 kali. Wis saiki ngene bla 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 bla. Kalau saya sudah ngomong begitu, Pak Gatut tung duar. Mesti dia langsung nambahin begitu. Saya bilang, lihat ya, orang lagi marah begini malah dibecandain. Bukannya direspon dengan baik, tapi malah dibecandain. Saya tambah, yang tadinya tensinya 100, 150, 175 jadi 200. Jengkel lah saya. Tapi rupanya Pak Gatut, kalau aku gitu, itu berarti aku sementara sedang mikir. Aku tuh loh banyak tugas. Kalau aku ngopeni awakmu se, ini lupa nanti. Ini lagi ditunggu ini lagi ditunggu. Ini lagi di depan HP, ini lagi ditunggu jawabannya ya apa. Jadi mari sekarang kita melihat diri kita masing-masing. Pada waktu ada kejadian di hadapan kita. Apa tombol yang on? Kalau tombol kita yang on emosi, maka hasilnya pasti seperti ini. Pasti. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Sekarang orang yang kedua. Gimana orang yang kedua? Nah, memang kalau kita lihat orang yang pertama itu ya Maria Magdalena. Kalau tombol yang on itu adalah emosinya, maka kita gak akan pernah bisa jadi apa-apa. Firman Tuhan katakan apa di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Zaman akhir menjadi tenang. Zaman akhir untuk tidak menjadi orang yang emosian itu sangat penting. Karena apa? Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan. Lah kalau kuping kita dengar, aduh bagaimana ini? Minyak goreng udah 50.000. Belum lagi sekarang Cina udah lockdown lagi. Ini mau jenis apa lagi? Omikron kah, Tantekron kah, apakah? Ini bagaimana? Ini sekarang bagaimana daganganku? Ini katanya pajak tak udah naik lagi. Mau jadi apa ini sekarang? Bagaimana? Udah pusing. Dan akhirnya apa? Mau doa pun gak bisa. Akhirnya yang keluar negatif. Diajak gereja, ayo kita gereja. Gak bisa, ini aku bingung ini ngurusin anak sekolah, apa. Yang keluar adalah seperti itu. Firman Tuhan katakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tanpa ketenangan, kita gak bisa tata pikiran kita. Tanpa ketenangan, kita gak bisa tata iman kita. Tanpa ketenangan, kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya tenang, jangan emosi. Orang Jawa ngomong ojo gopoh. Ojo gopoh, karena kalau kita gopoh, segala sesuatunya pasti berujung dengan berantakan atau negatif.
Mari sekarang kita lihat orang yang kedua, yaitu Petrus. Yohanes 20 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sekarang orang yang kedua, begitu dia dengar dari Maria, Yesus dicuri mayatnya. Dia nggak langsung serta merta, oh ya, aduh gimana, nggak langsung gitu. Oke, saya akan pergi ke sana. Lebih tenang pikirannya, bukan emosinya yang keluar. Dia datang ke sana, dia lihat, bukan dari luar, betul, memang itunya penutupnya sudah terguling, tapi dia mulai masuk ke dalam. Dia mencari fakta lebih jauh. Dia masuk ke dalam, begitu dia masuk ke dalam, dia melihat, oke, mayatnya memang gak ada, tetapi kain tergeletak di sana. Bahkan yang buat kepalanya itu pun digulung rapi di sana. Tapi Alkitab tidak bicara apapun tentang respon Petrus. Tidak. Di dalam Yohanes memang tidak diberitahu pada waktu Petrus melihat fakta itu, what's going on di sini, enggak ditulis. Tidak ditulis. Apakah dia menjadi percaya Yesus itu dicuri? Apakah dia menjadi percaya kalau Yesus itu bangkit? Apakah dia punya satu pemikiran yang lain? Alkitab Yohanes memang tidak menulis itu. Tetapi kalau seandainya kita membaca di Injil yang lain ya. Kalau kita lihat Injil yang lain, kita akan melihat di Markus ya. Di situ dikatakan bahwa tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Jadi kalau kita membaca di dalam paralelnya, di dalam Injil Markus, kita tahu bahwa sebetulnya pada waktu Petrus datang ke sana, masuk, and then pulang, dia gak percaya kalau Yesus bangkit. Gak percaya. Ya cuma lihat fakta. Faktanya begitu. Ya sudah, dia pulang, dia cuma akan mengatakan bahwa bagaimana, benar ya dicuri. Nggak tahu ya. Pokoknya yang penting kainnya masih ada di situ, sorbannya masih ada di situ. Dah, itu aja yang aku lihat. Aku nggak lihat Yesus. Jadi masalah dia dicuri apa, aku nggak tahu. Yang pasti dia tidak percaya Yesus bangkit. Sampai malaikat harus mesen kepada Maria, tolong bilang sama murid-muridnya. Dan secara jelas, sebetulnya Petrus juga muridnya ya. Sebenarnya Petrus muridnya loh. Tapi masih dijelasin kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Begitu jelas. Berarti Petrus pada waktu melihat fakta itu, dia sama sekali tidak mengaitkan dengan apapun. Tombol yang on adalah tombol apa? Just untuk mengetahui apa yang ada di hadapanku, selesai. Dan tidak memberikan kesimpulan apapun. Tahu, tapi gak ada respon. Kita lihat para imam-imam. Melalui kitab nabi-nabi, mereka tahu persis pada waktu bintang timur itu ada. Itu berarti Mesias datang. Waktu bintang timur ada, itu berarti pemimpin Israel itu muncul. Dia udah tahu itu dari kitab nabi karena mereka imam. Mereka baca betul kitab nabi-nabi.
Tapi pada waktu bintang timur itu ada, dari mana kita tahu? Pada waktu si orang Majus itu nanya. Dia pergi di kerajaan karena pikirnya kan, wah ini yang lahir orang besar. Kalau orang besar adanya mungkin di kerajaan begitu ya. Jadi dia datang ke situ. Waktu dia datang, di mana yang lahir? Hah? Ada pemimpin lain? Enggak loh, pemimpinnya cuma aku doang loh. Tapi kemudian dia nanyalah kepada si imam, karena imam yang lebih paham. Menurut kamu gimana tuh mengenai dia? Oh iya, memang ada tertulis di dalam kitab Nabi. Kalau itu adalah akan muncul Mesias itu. Tapi imam apakah lakukan sesuatu? Tidak. Diam. Apakah imam kemudian pergi mencari ikutin bintang timur itu dan kemudian datang untuk menyembah sebagai seorang pemimpin yang dia percayai bahwa ini adalah pemimpin? Tidak. Tahu faktanya. Dengar, lihat, tapi tidak ada respon. Saya mau ambil contoh yang kedua. Pada waktu Marta, Lazarus mati. Marta itu tahu, dengar, lihat, tapi gak ada respon. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 23 sampai 27, kemudian loncat-loncat ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Udah ngomong nih Yesus nih ya. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, ayat 24. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta tidak menolak. Marta tidak berpikir negatif terhadap apa yang Yesus katakan. Pada waktu Yesus katakan saudaramu bangkit, dia gak katakan, oh gak mungkin orang dia udah mati, masa dia bangkit. Gak ngomong gitu loh. Saudaramu bangkit. Marta bilang, ya memang dia bangkit nanti pada waktu akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Udah ngomong nih, dia hidup walaupun ia sudah mati. 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sampai di sini tidak sedang menyanggah apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak melawan apa yang dikatakan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus, dia katakan, ya betul aku percaya. Begini, betul aku percaya. Begini, aku yakin akan hal itu. Jadi Marta iya gitu. Oke, ayat yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Nah sekarang udah action nih Yesus. Angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu, yang udah dengar tadi tuh Yesus ngomong apa, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lihat, berapa banyak orang yang tahu fakta, yang tahu kebenaran, tetapi gak ada respon. Cuma sekedar ada di kepala. Cuma sekedar pengetahuan. Yesus mati di kayu salib, bener 2000 tahun yang lalu kan? Yesus itu berarti mengasihi kita. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Iya, percaya. Yakin. Tapi begitu dia dihadapkan dengan satu situasi, hilang sudah. Kan itu cuma pengetahuan aja. Cuma sekedar fakta. Fakta, Yesus begini, Yesus begini, Yesus begini. Bukan cuma itu, dia juga mungkin mendengar ada orang yang memberikan kesaksian.
tetangganya, bagaimana dia itu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dia lihat, dia tahu, tapi itu cuma sekedar fakta. Tidak merubah apapun di dalam kehidupannya. Itu cuma wawasan, itu cuma menambah pengetahuan, itu cuma nambahin catatan yang ada di dalam buku. Tetapi tidak ngefek sama sekali di dalam kehidupannya sehari-hari. Persis kayak Marta. Udah diomongin dan waktu Yesus bilang oke, ya. Ya udah sekarang dibuka. Begitu dibuka bingung Marta. No. Itu udah bau. Itu udah jadi zombie, jangan dibuka. Udah 4 hari. Jadi yang tadi diomongin itu apa? Bukankah dari tadi bukankah dari tadi waktu dengar firman amin, 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 oman, amin, oman, amin, oman, amin. Tetapi pada waktu dihadapkan fakta, zero. Waktu dihadapkan fakta, 0 besar. Waktu dihadapan kejadian, tidak merespon apapun, tidak mengaitkan apapun dengan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran yang dimilikinya selama ini. Ini Petrus. Ini Petrus. Jadi kita melihat di sini, Petrus itu adalah orang yang tahu, yang melihat fakta, tapi pasif. Tombol imannya off. Yang muncul, yang on apa? Yang on cuma wawasan, tok. Yang on cuma kebenaran, tok. Yang on cuma apa? Pengetahuan, tok. Yang on cuma apa? Keinginan tahu untuk mengumpulkan data demi data demi data demi data demi data. Tetapi itu tidak berbicara apapun di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang-orang percaya yang hidupnya seperti Petrus. Tahu kebenaran. Tahu Yesus bangkit. Tahu Yesus mati bagi dia. Tapi tetap aja hidupnya kalah. Tidak dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Mari sekarang kita lihat orang yang ketiga. Yohanes. Ayat yang ke-8. Pasal 20. Maka masuklah juga murid yang lain. Itu maksudnya Yohanes. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Melihat apa? Melihat fakta yang sama dengan yang dilihat oleh Petrus. Karena sama-sama masuk. Sama-sama lihat kain kapan. Sama-sama ngelihat penutup kepala yang sudah digulung. Dia lihat, tapi begitu dia lihat, di sini dia langsung percaya. Imannya on, tombol yang on itu adalah imannya. Dia langsung mengerti dari fakta ini, dia tahu Yesus bangkit. Bangkit nih Yesus. Dia tahu Yesus pernah ngomong, benar nih Yesus bangkit. Yesus bangkit. Gak ada yang namanya pencuri itu mau mencuri sesuatu tapi masih ngerapihin dulu. Ada pencuri kalau mencuri sesuatu dia rapihin dulu semuanya sampai lemari yang didongkrak sama dia itu rusak sama dia, di engselnya dibenerin lagi, apa semuanya dibenerin lagi. Ada maling gak akan begitu. Dan dia tahu ini pasti Yesus bangkit. Dari apa yang dia ada di dalam kepala, karena sama-sama lihat fakta. Orang begitu lihat fakta pasti muncul sesuatu di kepala. Apa yang dia lihat ini muncul di kepala. Waktu saya melihat ini tanpa perlu diberitahu, langsung muncul di kepala, ini pasti tempat untuk saya bisa meletakkan sesuatu. Udah tahu? Nah, Yohanes tahu faktanya begitu. Kepalanya sedang berbicara, dia begini. From head to heart. Hatinya mulai yakin dan percaya. From fact to faith. Dari fakta berubah menjadi iman. Ini Yohanes. Yohanes mampu mengaitkan
kejadian, fakta yang ada di hadapannya dengan iman percayanya kepada Yesus. Kenapa bisa? Karena Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Yohanes itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Selama kita punya hubungan yang dekat, maka besar kemungkinan kita akan punya pola pandang, kita akan punya pola pikir, kita akan punya gaya hidup yang seperti Yesus. Kalau kita punya intimacy, kita punya relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, maka pola pikir kita bisa menjadi seperti Yohanes ini. Maka tombol imannya tuh on terus. Begitu ini langsung begitu lihat ini langsung gitu. Iman yang on atau iman yang aktif itu apa sih? Yaitu iman yang mampu mengaitkan kehidupannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dia bisa kaitkan itu. Sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman, dia tahu persis kalau Yesus mengasihi dia, Tuhan mengasihi dia, maka gak mungkin dia akan dibiarkan di dalam lembah kekelaman. Karena dia percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, maka dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. So, kalau dia ada di dalam lembah kekelaman, gak masalah. Karena dia tahu Tuhannya pasti akan menolong dia. Dan Tuhan yang menolong dia adalah Tuhan yang berkuasa. Mengaitkan imannya on. Imannya on. Pada waktu dia mungkin difitnah, waktu dia mungkin dijahatin oleh orang, waktu dia mengalami hal-hal yang tidak enak dari si A, si B, si C, yang muncul bukan emosi, yang muncul bukan bagaimana sih, heran itu dia juga asal sama anak Tuhan loh, malah dia tuh pengerja loh, kok bisa ya dia begini? Dia ngomong sak batu. Tahu itu jemaatnya Elohim tuh loh, begini gini. Buat apa itu ke gereja kalau begitu-begitu? Nggak ada gunanya. Emosi yang diumbar. Tapi ada juga orang yang ngelihat si A, si B, si C ngapa-ngapain dia. Ya dia diam aja, ya bilang ya udah memang tuh orang jahat ya, orang nggak bener lah, ya udah. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mengaitkan itu dengan iman percaya kita, maka kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Pada waktu terjadi AIUEO di dalam kehidupan kita, di sini akan ada sesuatu yang mengatakan, ini ujian buat aku. Ya, firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Yakobus, berbahagialah jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena itu adalah ujian bagi imanmu, supaya engkau tekun. Ya, tidak bercacat, tidak bercela. Ya, supaya kita pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Oh, kalau ada ini puji Tuhan, haleluya. Aku gak jahatin dia tapi dia begitu, ya sudah, ini ujian, aku harus menunjukkan sikap sebagaimana Kristus. Kita akan mengatakan, aku mengampuni karena engkau mestinya engkau gak tahu apa yang kamu lakukan kepadaku. Tapi aku mengampuni engkau. Dan yang ada di dalam sini adalah apa? Belas kasihan. Bagaimana ya pandangan Tuhan, pandangan Bapa melihat orang yang seperti itu? Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu buat dia. Tapi kenapa hari ini dia masih memiliki sikap seperti itu? Di sini ada satu belas kasihan yang besar. Sampai membawa dia pada akhirnya bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Dan bersyafaat, Tuhan jamah orang itu. Bukannya membenci tetapi justru mengasihani. Bukannya melawan tapi justru mendoakan orang itu. Kalau kita senantiasa tombol imannya itu on, maka apa? Maka itu yang ada. Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi orang yang tombol imannya on, maka adalah orang-orang yang sadar bahwa dia hidup dalam kasih karunia. Oh, dia akan menjadi orang puji Tuhan, haleluya. Aku adalah orang yang merdeka. Aku sudah ditebus. Aku tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Oh, aku jadi orang yang free, yang bebas. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Platformnya, fondasinya jelas, kematian dan kebangkitan Kristus. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, terserah. Tetapi aku tahu ada Allah yang mengasihi aku dan ada Allah yang berkuasa, yang senantiasa menyertai aku. Hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia. Hidupnya dipenuhi dengan wajah yang enak. Walaupun pandemi berkepanjangan seperti ini, tetapi hidupnya gak pernah susah, mukanya gak pernah ditekuk. Karena dia tahu this is the time, ini waktunya Tuhan mau menyatakan sesuatu di dalam kehidupanku. Kalau dia mengasihi aku, gak mungkin dia akan biarkan aku gak makan. Kalau dia mengasihi aku, gak mungkin dia akan biarkan aku mati gara-gara aku lapar. Enggak. Karena dia mengasihi aku dan dia berkuasa. Karena dia berkuasa, pasti dia punya cara untuk bisa mengulurkan tangannya buat aku. Pasti dia punya cara untuk membuka keran-keran berkat di dalam kehidupanku. Hidupnya orang yang betul-betul menyadari akan Paskah. Paskah itu gak bisa dikatakan kebangkitan saja. Kebangkitan pasti diawali dengan kematian. Paskah gak bisa cuma bicara soal kematian, karena begitu kematian, titik. Gak ada kebangkitannya juga gak ada artinya. Jadi bicara Paskah itu adalah bicara mengenai kematian dan kebangkitan. Kebangkitan itu bukan berbicara semata-mata soal mujizat, tetapi kebangkitan itu sedang berbicara mengenai tanda bahwa dia adalah Allah yang dahsyat. Kebangkitan sedang berbicara mengenai dia sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah itu Paskah senantiasa mewarnai kehidupan kita. Karya kematian dan kebangkitan Tuhan mewarnai apapun. Kita pakai kacamata itu sehingga setiap kali kita melihat sesuatu terjadi, sikon apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan melewatinya dengan platform kasih karunia Allah. Kita akan melewatinya dengan apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan. So tidak ada yang perlu dibikin terlalu susah. Gak ada yang perlu dibikin terlalu khawatir. Semua biasa-biasa karena ada Allah yang menyertai kita. Buat tombol iman kita. Iman yang percaya. Dia mati untuk aku, dia bangkit untuk aku. Itu senantiasa on di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu off, karena begitu off maka pasti ada yang lain yang akan on. Ceteknya cuma dua. Cetek ini yang ada, ini yang muncul. Cetek ini yang muncul. Mana yang mau kita muncul? Izinkan iman Paskah itu mewarnai kehidupan kita, sehingga kita akan bisa menjadi orang-orang yang menikmati hidup. Karena kita tahu besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita sudah ditebus. Saya mau akhiri dengan satu kesaksian yang baru saja terjadi seminggu yang lalu. Saya pulang dari Bali. Saya ada urusan Selasa pagi. Tapi karena ada Selasa pagi saya ada urusan dan gak nutut kalau harus naik pesawat gitu ya. Gak nutut harus naik pesawat. Sehingga saya katakan carikanlah apa sudahlah yang Senin malam. Karena saya baru selesai acaranya jam 8 malam. Cariin ketemu ada bus
Ada. Sudah dapat nomor berapa? Dapat nomor depan, nomor 7. Berarti itu ada baris kedua. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya gak apa-apa deh, agak depan. Puji Tuhan, haleluya. Begitu saya jam 8 nyampe di situ, 8 lebih, 8:15 saya nyampe di situ. Haleluya, puji Tuhan. Itu bus pasar. Bus pasar. Saya lihat bangkunya udah ngak-ngek-ngok, AC-nya nggak berfungsi, yang naik di situ itu pada ngerokok. Darah Yesus. Kalau yang on emosi, saya pasti akan langsung angkat telepon dan saya akan maki-maki itu orang yang beliin tiket begini. Memang aku minta malam itu aku pulang, tapi ya pengertian opo mosok aku dikasih naik kendaraan yang kayak gini itu loh. Iya nek sak jam 2 jam. Ini bicara 12 jam. Dari Bali sampai Malang. Kalau emosi yang muncul, waduh udah mendidih di hati, mendidih. Waduh, bayangin saya akan merasakan 12 jam perjalanan tuh, itu udah kayak seberapa tahun. Tempat yang saya mau dudukin itu udah gak bisa. Saya bilang, permisi ya, ini nomor saya ada di sini. Nomor 7. Dia bilang gini, di belakang aja ibu. Saya mau tiduran di sini. Aduh, laki-laki anak muda rambutnya udah pirang begitu, terus ini kayak anting, pakai apa, lagi ngerokok. Saya mau bagaimana ya? Gak berani juga saya mau macam-macam gitu. Akhirnya saya duduknya di dekat toilet. Tapi saya bersyukur tombol yang on adalah tombol iman. Oh Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat aku untuk aku bisa melewati 12 jam ini sampai di Malang. Haleluya. Memang gak tidur. Memang gak tidur. Bayangin mau tidur bagaimana. Semua pada gak pakai masker. Dan semua pada buang apa ludah. Wah, itu yang namanya kotornya setengah mati. Udah gitu saya kok gatel-gatel ya. Saya mulai lihat itu pakai apa namanya kamera. Lihat lampu. Ternyata ada tingginya. Di joknya itu, saudara tahu udah gitu panasnya setengah mati. Saya pakai masker double, saya nggak berani, ausnya setengah mati, tapi saya nggak berani minum, saya nggak berani buka masker ya. Saya melewati semua itu dengan pujian penyembahan buat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya ada, pasti Tuhan punya sesuatu. Saya mulai lihat, karena saya di belakang, jadi saya bisa lihat di depan satu-satu. Langsung saya doakan, Tuhan sekarang aku berdoa untuk orang yang pakai baju merah itu. Saya mulai berdoa syafaat. Sebelahnya, Tuhan sekarang aku berdoa untuk perempuan yang pakai jilbab itu. Aku berdoa sepanjang 12 jam. Saya isi dengan pujian, penyembahan dan mendoakan mereka semua. Sampai di Malang, puji Tuhan, haleluya. Saya langsung tes antigen dan semuanya beres. Haleluya. Itu sebabnya mari bikin tombol Paskah itu terus on di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Karyamu 2000 tahun yang lalu dahsyat Tuhan. Dahsyat luar biasa. Membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka dan membuat kami menjadi orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu Tuhan. Yesus itu mati di kayu salib, terlebih yang lain Engkau pasti akan menjamin kehidupan kami. Tolong kami Bapa, agar supaya iman kami senantiasa menyala. Iman kami senantiasa hidup. Kami memandang, melihat, melewati segala sesuatu berdasarkan iman percaya kami kepada Engkau. Bahwa Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Yesus yang selalu membuatku terbang.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.